salam kebajikan dan rahayu Namaskara. Yang kami hormati Bapak Bupati Sidoarjo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Sidoarjo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolresta Sidoarjo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM atau yang mewakili, yang kami hormati Yai Jami TEO Ruang Publik Sidoarjo dan anggota Catkornas Banser, yang kami hormati juga rekan-rekan dari Putri Persaudaraan Kasih Republik Indonesia, yang kami hormati rekan-rekan dari media dari semua afiliasi yang sudah hadir, serta semua keluarga besar Perdanindo yang sudah hadir di acara keluarga yang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menyampaikan perspektif Perdanindo. Jadi saya Julius Utara, saya founder sekaligus Ketua Dewan Pembina, dan saat ini saya juga masih merangkap Ketua Umum Ormas Perdanindo, Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia. Alhamdulillah, Perdanindo lahir di Sidoarjo, tepatnya 10 tahun yang lalu. Dan pada kesempatan halal ini kami menggunakan tema merajut silaturahmi memperkuat ekonomi daerah. Perlu Bapak Ibu saudara semuanya ketahui bahwa kehadiran kami Perdanindo di tengah-tengah masyarakat informal tidak lain adalah bentuk upaya kami sebagai warga negara yang ingin turut serta berpartisipasi mensejahterakan kehidupan bangsa melalui sektor informal. Memang saat ini sektor informal yang masih kami tempuh baru di level perdagangan, khususnya pedagang jalanan. Ke depan kami sudah mulai bersinergi dengan sektor-sektor informal di bidang pertanian, perikanan, maupun perkebunan. Ke depan produk-produk tersebut hilirisasinya itu akan melibatkan pedagang jalanan muda Indonesia. Jadi kami sudah ada di 15 provinsi Indonesia dan beberapa kabupaten dan kota. Jumlah anggota yang bergabung ke kami hingga hari ini tercatat sudah lebih kurang sekitar 200 ribuan. Alhamdulillah, progresivitas kami semakin meningkat. Seperti yang kita ketahui belakangan ini, situasi ekonomi sedang kurang baik, dan ini tidak terjadi di Sidoarjo saja, tetapi ini dampak dari global, jadi dampak dari situasi global dunia, kondisinya seperti ini. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, karena dari undangan baik eksekutif maupun legislatif dan juga dari yudikatif sudah hadir. Tadi mungkin saya lupa ya, bahwa
ada dari Kapolres Sidoarjo. Selamat datang Bapak Kapolres yang diwakili. Mohon maaf. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kondisi perdagangan informal dari tahun ke tahun itu selalu mengalami dinamika atau progresivitasnya itu semakin meningkat atau berubah dari masa ke masa. Seperti yang kita tahu bahwa hingga hari ini itu ada generasi-generasi yang ada dalam kehidupan umat manusia, dan dari generasi-generasi itulah yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia di satu wilayah, tanpa terkecuali Sidoarjo maupun Indonesia. Sebut saja yang biasa disebut dengan generasi baby boomers. Generasi baby boomers ini biasa secara umum ya lahir di tahun 46 hingga tahun 64. Tentunya generasi ini masih mengusung metode-metode kuno, metode-metode konvensional, bahkan cenderung konservatif. Termasuk ketika generasi ini melakukan aktivitas perdagangan. Lalu berikutnya ada jeda waktu di tahun 70 hingga 80 ini nggak tercatat, ini generasi nggak tahu apa namanya, generasi abu-abu katanya. Lalu tahun 81 hingga 97 ini generasi milenial. Generasi milenial itu adalah generasi transisi, di mana orang-orang di kala itu sudah mulai meninggalkan pola-pola tradisional untuk menuju ke metode teknologi. Tentunya hal ini juga berpengaruh kepada sektor perdagangan apalagi informal. Lalu dari tahun 97 hingga 2012 lahirlah generasi Z, Gen Z. Nah, Gen Z itu unik karena Gen Z ini lahir bukan dari generasi transisi lagi, tapi mereka adalah generasi yang dilahirkan di era digital, di era teknologi. Tentunya juga sangat berdampak dengan situasi perdagangan khususnya informal. Dari pola mereka berdagang, lalu pola mereka bertransaksi, ini sudah menggunakan bukan transisi, tapi mereka lahir di era itu. Dan yang terakhir dari tahun 2013 hingga saat ini adalah generasi alpha. Dan generasi alpha ini sudah bukan lagi di teknologi yang di zaman itu, tapi sudah memanfaatkan yang namanya artificial teknologi, AI. Tentunya pola-pola ini juga mempengaruhi sendi-sendi perdagangan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Jika kita saksikan sudah berapa banyak pengusaha-pengusaha garmen raksasa yang memberikan, bahkan dalam mall di Jakarta itu isinya hanya ruangan petak-petak 3x3, hanya ada satu operator maksimal 2, hanya ada satu gawai, dan mereka di situ melakukan interaksi dengan masyarakat melalui virtual. Sekali lagi pola-pola ini nggak bisa dihindari Bapak Ibu. Cuman kenapa Perdalindo hadir 10 tahun yang lalu? Justru merangkul pelaku perdagangan informal, khususnya pada filmnya berjalan. Ini adalah bentuk kepedulian kami, upaya kami untuk mengakomodir generasi-generasi yang sampai hari ini masih ada. Tetapi kan memang kami terseok-seok karena ada banyak pilihan kami yang usia 60 bahkan lebih. Itu sudah nggak bisa diikuti lagi model-model market modern saat ini. Di platform digital mereka nggak bisa diikuti. Tapi apakah pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini dibiarkan? Tidak.
aware dengan kami, karena pelatihan dari dinas koperasi UMKM, dinas perdagangan dan sebagainya. Anggota kami sekalipun tidak di bawah bendera-bendera itu, karena setiap desa itu sudah ada UMKM masing-masing. Jadi mereka sudah masuk ke sana semua. Jadi memang menurut kami itu puncak perdagangan kami memang di hari ini. Dan kami sangat bersyukur bahwa 10 tahun yang lalu pemerintah Kabupaten Sidoarjo ketika kami hiring ke DPRD dan kami difasilitasi berlaku dengan eksekutif dan kami diberi kepercayaan untuk mengelola video yang kami cuma 1 minggu satu kali dan cuma di jam 5 pagi hingga jam 10. Dan disitulah perut kami, karena bagaimanapun yang seperti saya sampaikan tadi, market konvensional, market transisi, apalagi market generasi 70 ke 80 yang nggak jelas, ini mereka adalah rekod di bawah. Dan termasuk saya di bawah 70, saya 70. Jadi kalau generasi seperti saya ini untuk mengikuti perdagangan ekonomi seperti saat ini, ya jelas ketinggalan sama anak-anak yang masih baru gede, anak-anak ABG. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami aturkan kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo khususnya dan secara umum kepada pemerintah pusat yang sudah berkenan bersama-sama mendampingi kami dalam upaya kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui sektor informal. Harapan kami ke depan agar sinergitas ini semakin terbangun dengan baik. Saya melihat DPD kami, teman-teman kami di kabupaten maupun Kodam yang lain, saya tidak iri sudah, cuman saya berharap di tempat lain karena kami sulit ketika kami harus pertemuan dengan beberapa DPD maupun DPW kami sering menggunakan fasilitas Zoom karena sudah era digital yang mempermudah kami. Itu di beberapa kabupaten dan kota pemerintah daerah menyiapkan platform digital. Jadi platform digital ini tidak diambil oleh sektor-sektor swasta yang sudah sama-sama kita tahu mereka menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Besar harapan kami melalui platform digital ini itu nanti bisa menjadi salah satu PAD di daerah tersebut. Ini harapan kami Bapak. Dari usaha berkata mungkin usulan kami orang kecil ini jadi andai kata itu terjadi seperti di tempat lain, saya selalu tidak membandingkan, tapi di Sidoarjo saya sangat bersyukur karena kami lahir di sini dan bahkan saya ditawarin teman-teman dari Jakarta di tempat-tempat lain yang sudah diterapkan seperti ini. ASN yang ada di daerah tersebut di kabupaten maupun kota tersebut itu setelah gajian itu wajib membeli melalui platform digital yang disiapkan oleh kabupaten atau kota bersama. Jadi ini akan menstimulus ekonomi kreatif yang ada di daerah. Bahkan saya dengar kemarin waktu hari raya itu tunjangan hari raya ini tidak dikeluarkan kalau tidak belanja dulu untuk platform digital yang disiapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Ke depan saya selalu yakin bahwa di Sidoarjo ini dinas kopi dan sebagainya yang sudah profesional, yang sudah andal sekali untuk realisasi seperti ini. Harapan kami kiranya Bapak Ibu dari unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif bisa mempertimbangkan usulan kami.
Demikian sekilas yang bisa disampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya atas nama Ormas Pegarindo mengaturkan mohon maaf. Terima kasih.